Assalamualaikum, selamat datang di channel Mimi Kitchen. Hari ini saya berbagi resep putu ayu yang super enak dan simple cara pembuatannya. Kalau kalian mau tahu bagaimana cara saya membuatnya dan apa saja bahan-bahannya, ikuti terus video ini sampai selesai ya. Sebelum kita mulai tutorialnya, jangan lupa subscribe channel YouTube ini, di like kalau kalian suka, dan share jika video ini bermanfaat. Selamat menonton! Pertama, siapkan dulu 1 butir kelapa parut. Untuk lebih enak, gunakan yang setengah tua, lalu masukkan garam secukupnya. Aduk hingga semuanya ini tercampur merata. Boleh juga mengoreksi rasa agar lebih pas. Kalau kurang bisa ditambahkan. Selanjutnya, siapkan cetakan. Ini cetakannya sebelumnya udah saya olesi tipis dengan sedikit minyak agar nanti tidak lengket. Kemudian masukkan kelapa yang udah kita campur dengan sedikit garam tadi. Masukkan kelapa dengan sedikit ditekan-tekan agar kelapanya nanti padat. Lakukan terus proses ini hingga semua cetakannya ini terisi dengan kelapa. Kerjakan proses ini hingga selesai. Setelah selesai semua, sisihkan dulu. Bisa dilanjut dengan proses selanjutnya. Kemudian, siapkan wadah, masukkan 3 butir telur suhu ruang. Kalau telurnya ini dari kulkas, biarkan dulu hingga suhunya ini turun, baru bisa digunakan. Kemudian masukkan 200 gram gula pasir. Kalau ukuran sendok kira-kira sekitar 13 sendok makan cembung seperti ini ya. Masukkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Boleh menggunakan vanili cair juga ya. Kemudian masukkan setengah sendok teh SP. Selanjutnya ini kita mixer dengan kecepatan tinggi hingga adonannya ini mengembang dan putih berjejak. Ini setelah 5 menit saya mixer, adonannya udah berjejak. Udah kental seperti ini bisa kita matikan mixernya. Setelah itu, masukkan 200 gram tepung terigu. Ini untuk takaran sendok sekitar 20 sendok makan cembung seperti ini. Ini kita ayak dulu tepungnya agar menghindari tepung ini bergerindil dan mudah nanti ketika kita aduk. Setelah semua tepungnya ini selesai diayak, lalu kita aduk adonannya hingga sedikit tercampur. Boleh menggunakan spatula, ini saya gunakan mixer agar lebih mudah dan lebih cepat. Gunakan aja kecepatan paling rendah agar tidak overmix ya. Mixer sampai sedikit tercampur.
Setelah adonannya ini sedikit tercampur seperti ini, matikan mixernya, lalu masukkan secukupnya pasta pandan. Ini saya gunakan 1 sendok makan ya. Setelah itu mixer lagi dengan kecepatan rendah aja sampai sedikit tercampur. Karena selanjutnya akan kita masukkan bahan basah dan garam juga. Matikan mixernya, masukkan setengah sendok teh garam, kemudian 50 ml minyak goreng. Gunakan minyak goreng kualitas bagus ya. Setelah itu masukkan 130 ml santan kental. Mixer lagi sampai adonannya ini tercampur merata. Gunakan mixer dengan kecepatan paling rendah ya. Setelah tercampur seperti ini mau saya matikan dulu mixernya. Mau saya aduk menggunakan spatula untuk memastikan adonannya ini tercampur merata. Aduk dengan cara aduk balik seperti ini ya, agar menjangkau bawah-bawah adonannya. Ini adonan putu ayunya udah tercampur merata. Selanjutnya siap untuk kita cetak. Ambil cetakan yang udah kita isi dengan kelapa tadi, kemudian tuangi adonan hingga cetakannya ini penuh. Seperti ini. Lakukan hingga semua cetakannya penuh terisi dengan adonan. Cetakan ini sudah penuh terisi dengan adonan. Karena saya cuma punya 12 cetakan, sisa adonannya ini mau saya kukus menggunakan cetakan puding. Ini cetakan pudingnya agak lumayan besar, jadi cetakannya nggak terlalu penuh, hanya setengahnya aja. Nggak apa-apa, yang penting semua adonannya ini bisa dikukus. Nah, ini kukusannya udah panas, udah siap untuk dikukus. Ini saya mau kukus dulu cetakan yang kecil-kecilnya. Masukkan seluruhnya cetakan ke dalam panci kukusan. Kemudian tutup kukusannya, kita kukus selama kurang lebih 20 menit ya. Ini dia setelah 20 menit. Putu ayunya ini udah mateng, tadi udah saya cicipi satu. Ketika saya tes kematangannya, kita angkat semuanya, kita keluarkan dari dalam kukusan.
Putu ayunya ini udah hangat, ini mau saya keluarin dari cetakan. Untuk mengeluarinnya ini gampang banget. Tinggal kita tekan cetaknya, langsung keluar. Cantik kan putu ayunya? Rasanya juga ini mantul banget. Kita lanjut mengeluarkan hingga semuanya habis. Nah, ini dia putu ayunya, udah siap saya keluarkan semua dari dalam cetakan. Ini mau saya cicipi lagi. Cantik banget ya, mengembang sempurna. Ini lembut banget teksturnya. Mau kita cobain dulu bagaimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Teksturnya lembut, manisnya pas, pokoknya mantul. Kalian wajib cobain ya, ini mantul banget. Nggak kaleng-kaleng pokoknya. Buat kalian semua yang udah menonton video ini hingga selesai, jangan lupa dicobain resep ini karena benar-benar enak putu ayunya. Terima kasih udah menonton, jangan lupa di like, share, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.